Kedatangan kita hari ini membuat laporan atas dugaan TPPU, dugaan pemerasan, tindakan pemerasan, dugaan pencemaran nama baik, dan lain-lainnya. Terkait langkah lain juga langkah keperdataan, kita juga sedang ajukan gugatan. Per hari ini kita daftarkan gugatannya, perbuatan melawan hukum, dan juga kita per hari ini juga kita akan kirimkan somasi kita terkait ketenaga kerjaan. Artinya ada beberapa laporan, Bang? Oh, kalau laporan sih mungkin jadi satu kali ya. Tapi yang jelas sih pasal-pasalnya aja yang banyak. Gitu sih. Kenapa baru sekarang, Bang, melaporkan dugaan TPPU? Kan kita bilang kemarin, alangkah baiknya rekan kami itu memberikan edukasi terhadap dampaknya gitu kan. Dan kita sudah, bukan warning ya, kita sudah kasih tahu jangan terlalu reaktif. Baiknya kita kan buka ruang, baiknya cobalah kita ngobrol bareng. Namun ternyata dengan ada penetapan tersangka ini, sepertinya kita harus mempercepat langkah-langkah kita. Gitu. Seperti itu sih. Terlapornya nanti dilihat dari pas keluar dari SPKT. Gitu. Bukti apa aja, Bang, yang dibawa, Bang, sama Ayu? Boleh dong, bukti transaksi semua ada di sini. Bukti transaksi, terus nanti keterangan lainnya juga disampaikan di dalam. Gitu. Yang jelas hari ini baik laporan, baik somasi maupun gugatan semua kita lakukan di hari ini. Ayu, kabarnya gimana nih setelah mendapatkan status tersangka? Mungkin sekarang kondisinya seperti apa? Kondisinya alhamdulillah masih baik. Cukup persiapan aja buat panggilan kepolisian besok. Persiapannya apa aja mungkin besok akan panggilan ke Polres Tangsel? Persiapannya lebih ke mental ya. Dan yang pasti aku masih mengikuti prosedur yang udah ada. Itu nanti ya Mbak, aku nggak dengar sama sekali malah. Aku nggak buka sosmed soalnya. Tapi menanggapi komentar netizen, kamu dituduh berselingkuh karena memakai uang tersebut? No comment ya. Itu hati-hati tuh netizen tuh. Tapi sejauh ini nggak ada. Oke. Bu Ayu bantah itu semua ya, Bu Ayu ya? Iya, betul. Oke, masuk dulu, Bang. Masuk dulu ya. Terima kasih. Mungkin tidak ada laporan TPPU, Bang, Hari ini karena memang kita sudah buka sebelumnya, harusnya sih kalau memang dari kemarin mungkin harus kalian bisa ya, gitu Mbak Ayu ya. Iya. Bisa di selatan. Tadinya kan kita memang TPPU ini memang nggak mau kita laporkan, karena kita menunggu reaksi dari pihak tetangga sebelah, gitu kan, untuk komunikasi seperti itu sih. Tapi kalau sampai saat ini belum ada komunikasi, berarti ini kita tetap lanjut. TPPU-nya pasti kita, dugaan TPPU ya, pasti kita akan laporkan nanti bagaimana pengembangannya, biar proses hukum yang berjalan aja. Yang jelas kita akan tidak ada laporan TPPU, segera akan melapor ke Dirjen Pajak dengan berserta bukti-bukti dan yang kita pegang ya Mbak Ayu ya. Dan juga kita akan BAI tambahan nanti di Polres Selatan terkait dugaan TPPU-nya. Artinya hari ini hanya konsultasi, Bang? Sebenarnya sih masih banyak yang mau kita laporkan. Ada yang pencemaran nama baik, dugaan upaya pemerasan, dan lain-lain, keterangan palsu dan lain-lain. Ada, cuman karena kita juga udah lelah ya gitu kan. Jadi mungkin nanti deh sekalian kita buka. Karena ini udah datangnya sore banget gitu kan, jam 3 jam 4. Mungkin nanti kita agendakan untuk buka laporan yang lain di Polda Metro gitu, seperti itu. Ada berapa laporan lagi Pak yang akan direncanakan? Jadi banyak banget kayaknya laporan. Kalau untuk gugatan gimana Bang? Iya, yang pertama terkait aspek ketenaga kerjaannya, Mbak Ayu kan belum mendapatkan hak-hak ketenaga kerjaannya ya. Di antaranya adalah hak pesangonnya, kemudian ada
gaji yang belum dibayarkan, dan itu akan kita kirimkan somasi kepada PT Hijau Hermansyah Indonesia. Kemudian terkait ada temuan dugaan TPPU-nya akan kita sandingkan dengan laporan yang sudah ada, karena memang dugaan TPPU itu tidak ada sendiri, dia harus ada tindak pidana asalnya atau predikat crime-nya. Maka kita sandingkan dengan TPPU, dugaan TPPU-nya dengan tindak pidana asalnya yang sudah kita laporkan di Selatan. Kemudian kita akan ke Dirjen Pajak, kemudian kita ada ke hubungan industrial. Jadi panjang juga nih akan ceritanya ya. Itu aja teman-teman. Mungkin terduga yang dilaporkannya mungkin nanti berapa orang dan siapa aja sih Bang? Lebih cenderung ke PT ya, lebih cenderung ke PT. Nanti kan biar proses hukum berjalan kelihatan kok. Pastinya ketarik lah siapa yang ada. Dan jelas terkait PMH, perbuatan melawan hukumnya, kita malam sudah selesai gugatan. Besok pagi atau malam ini kita sudah daftarkan untuk gugatan PMH-nya. Gitu. Berapa nominal gugatannya Bang untuk PMH-nya sendiri? Itu kalau gugatannya sih imaterialnya mungkin yang besar ya. Imateri kan ya nanti kita lihat aja. Yang jelas sih bisa jadi angkanya fantastis ya, namanya kita gugat gitu kan. Nanti kan biar gimana pun hakim yang memutuskan gitu. Miliaran Bang? Pasti. Bang, ini agak menarik Bang. Ketika bicara undang-undang ketenaga kerjaan kan berarti ada hubungan industrial gitu kan? Betul. Kenapa lebih pidana ketimbang hubungan industrial? Karena kan di sini kan sebenarnya ada hak. Bang, ini agak menarik Bang. Ketika bicara undang-undang ketenaga kerjaan kan berarti ada hubungan industrial gitu lah ya. Kenapa lebih dulu pidana ketimbang hubungan industrial? Karena kan di sini kan sebenarnya ada HKKI dulu yang harus dipenuhi baru kita bicara pidana. Kenapa harus pidana dulu? Soal hak industrialnya belakangan. Iya, yang pertama hak ketenagakerjaan sebagai pekerja itu kan melekat. Jadi karena reaksinya, kita bicara reaksi di sana sudah melaporkan, tidak ada juga duka utama, ya segala upaya hukum akan kita lakukan. Tidak terlambat kita melakukan upaya hukum dalam hal hubungan industrial, karena ada aspek kerjanya memang sudah terang benderang. Berarti ini menjadi jalan untuk negosiasi dalam konteks laporkan dulu pidana baru hubungan industrial gitu kan? Ya, kalau terkait negosiasi itu tergantung situasi dan kondisinya seperti apa ya. Kita masih membuka diri untuk negosiasi, tapi ketika ada kesenang-wenangan yang diterima, yang dirasakan oleh Mbak Ayu sebagai warga negara, maka kewajiban sebagai warga negara adalah mempunyai hak konstitusional untuk melaporkan. Ayu sendiri menyatakan dari pihak Aswanti sendiri melaporkan Joni, Mike. 3 laporan Polda juga, 2 sama Ayu, 1 atas akun Anda. Itu pasti ada laporan lain yang dari pihak sana di Polda juga. Terkait apa ya? Pokoknya dia bilang laporan itu sudah berjalan dan 2 nama kamu. Sejauh ini saya belum tahu ya apa yang mereka laporkan, terus maksudnya nggak tahu, sama sekali nggak tahu. Jadi nanti kalau misalkan pun ada panggilan ya pasti tidak. Tapi kalau gimana sih? Maksudnya
Ya udah terlanjur prosesnya kan udah berjalan, kita jalan aja sekalian. Bi, belum dikit Bi. Berdamai tanpa syarat. Kan sebelumnya kan Ayu kalau mau berdamai harus ada syarat pemecahan karyawan dari jaksa. Mungkin ada nggak niatan untuk berdamai tanpa syarat? Nantilah kita bicarakan. Yang jelas tinggal tunggu reaksi dari so far kali juga memberikan ruang semoga rekan-rekan di sana juga konfirmasi pada videonya karena akan amat sangat melelahkan baik laporan kita di kepolisian maupun nanti di pengadilan terkait juga dan PMK kita itu akan sangat amat sangat melelahkan dan kalau kami siap. Ayo, hak tadi kan pengen ngajuin ke pengadilan industrial ya. Hak apa saja yang belum didapatkan? Gaji dong. Berapa bulan dan dengan nominal berapa, lalu apa saja yang selain gaji? Gaji bulan Mei terus Februari belum, karena kan aku harus mengeluarkan yang BPJS Ketenagakerjaan itu ya. Nah itu apa kalau itu enggak? Hanya itu, gaji dan paklari? Atau ada yang lain? Dari Ya, jadi kalau kita merujuk pada undang-undang ketenagakerjaan ya, ada beberapa hak yang mestinya diberikan oleh pihak suatu perusahaan. Yang pertama itu ada hak pesangon jika dia diberhentikan. Kemudian ada baklaring pengalaman kerja. Kemudian ada uang cuti yang belum didapatkan, kemudian ada penghargaan masa kerja. Jadi pesangon itu diatur dalam undang-undang cipta kerja. Kalau dia bekerja 8 tahun, maka dia mendapatkan upah 8 bulan. Penghargaan masa kerja 8 tahun dia mendapatkan 3 bulan. Kemudian ada hak cutinya yang belum dibayarkan. Sama pengalaman kerjanya harus diberikan untuk mendapatkan hak dia sebagai orang yang mempunyai BPJS. Ada 4 yang harus dia berikan. Ya hampir 100 jutaan. Itu terkait tenaga kerjaan ya, bukan PMH-nya ya. Kalau untuk PMH-nya nanti jelas kita akan melibatkan terkait proses hukum yang sedang berjalan di Tangsel ini, yang mana Ayu ditersangkakan atas dugaan salah satunya tangan palsu ya. Nah, itu akan lebih panjang lagi prosesnya. Kami akan melibatkan pihak terkait, gitu kan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa bisa ada auto debit, gitu kan? Kenapa ada proses pencairan tanpa melibatkan pihak nasabah atau debitur, gitu. Nanti semuanya sedang kita persiapkan. Yang jelas ini akan panjang. Kayu ada isu bahwasanya kamu dan juga duit ke-8 itu dipakai untuk bisa selingkuh. Seperti apa sih kalau tanggapan? dibuktikan aja deh siapa yang ngomong ya, karena ini kan masalah keluarga ya. Ada hal lain yang aku nggak bisa expose di sini ya, karena memang terakhir kenapa aku memutuskan keluar dari rumah itu aku ada pembahasan tersendiri dengan keluarga. Berarti bukan dugaan perselingkuhan. Bukan. Ayo untuk besok kan ada agenda pemanggilan ke Polres Tangsel ya, Ya. pemanggilan status sebagai tersangka. Itu akan hadir Bang Ayu? Kemungkinan ada. Kemungkinan hadir. Jam berapa Pak? Kalau panggilannya sih jam 10. Panggilan jam 10. Kemungkinan hadir. Ayu udah siap yuk. Joni ke atasin Jon, dari Jon. Berarti bukan dugaan perselingkuhan. Ayu untuk besok kan ada agenda pemanggilan ke Polres Tangsel ya, pemanggilan status sebagai tersangka. Itu akan hadir Bang Ayu. Kemungkinan Jam berapa? kalau panggilannya sih jam 10.
Sip. Thank you. Ada yang sampai lagi bang? Apa? Dan dari satu sih, kalau untuk penahanan sebenarnya nggak terjadi ya, karena proses pidana itu seperti yang dikandung, karena ada aturannya. Bila mana ada proses pemeriksaan, tentunya yang berkaitan dengan hal tersebut, makanya karena Ayu disangkakan pasal tanda tangan pemalsuan, kita akan panggil, kita akan proses kita akan panggil pihak terkait. Makanya saya bilang tadi agak panjang nih proses pidananya, harusnya dengan dan nggak cuma sampai situ. Kalau sampai Ayu masukkan kemungkinan prosesnya berjalan nih, banyak pasal yang kita sangkakan. Kalau memang itu terbukti, hal tersebut bisa terjadi juga. Satu lagi, Ayu kenapa sangat percaya diri bahwa kalau bunda ini juga bersalah? Kenapa yang buat? Sampai sekarang, kalau nggak salah nih ya, informasi yang saya dapat, kalau nggak salah ya, Benar. akun WhatsApp-nya klien kami sudah diuninstall. Nah, misalnya waktu Mbak Ayu menyerahkan handphone sudah diuninstall. Loh, kami belum tahu ya.